Uang bisa habis, tapi nama baik yang akan membuat anak cucu kita akan menuai dampaknya. Amsal 22 ayat 1 berkata, nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar, dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Amsal 20 ayat 7 berkata, orang benar yang bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya. Jadi yang membuat sebuah keturunan berbahagia, yaitu orang benar yang bersih kelakuannya dan nama baik yang diturunkan kepada keturunannya. Saya masih ingat suatu kali ketika di Jalan Boulevard di Kelapa Gading ada McDonald besar sekali. Ramai sekali pengunjung dan suatu kali tiba-tiba kami dikagetkan McDonald ditutup. Setahu saya tidak ada usaha yang ramai, lancar, menguntungkan yang ditutup. Kenapa tiba-tiba ini ditutup? Setelah saya cari tahu, ternyata karena McDonald ini merupakan franchise dan McDonald yang dibuka di Boulevard Kelapa Gading ini tidak menjaga kebersihannya. McDonald Amerika tidak mau mengorbankan standar mereka dan nama baik mereka hanya demi keuntungan yang mereka bisa dapat dari franchise yang ada. Jadi mereka mengambil keputusan untuk menutup franchise ini. Banyak usaha-usaha yang dibangun hari ini dan punya nama besar, bukan karena makanannya enak, no, tapi karena pendahulu-pendahulunya dari kakek nenek moyangnya telah merintis usaha ini dan mempertahankan nama baik mereka, sehingga hari ini anak cucunya tinggal menikmati saja. Uang bisa habis, tapi nama baik yang akan membuat anak cucu kita akan menuai dampaknya. Setelah kita punya semuanya, semua akan jadi sia-sia kalau anak-anak kita tidak bisa meneruskannya. Dan setelah kita punya semuanya, akan lebih sia-sia lagi kalau pada akhirnya kita tidak dikelilingi oleh anak-anak kita dan keluarga kita yang mengasihi kita. Saya belajar di masa COVID-19 ini betapa fokus hidup orang sudah semakin jauh dari yang seharusnya, bahwa keluarga harusnya paling penting dan bukan harta. Dan banyak orang sudah mulai lupa. Banyak orang yang ketika mereka harus tinggal di rumah bersama dengan pasangannya, mereka mulai gerah karena biasanya sibuk dengan pekerjaan dan hari-hari ini harus tinggal dengan istri mereka, dengan suami mereka. Dan mereka yang biasanya tidak pernah bercerita, hari ini nggak tahu masih bikin apa. Dan tidak sedikit yang saya dengar terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Padahal firman Tuhan berkata dalam Pengkhotbah 9 ayat 9, nikmatilah hidup dengan istri yang kau kasihi seumur hidupmu yang sia-sia, yang dikaruniakan Tuhan kepadamu di bawah matahari. Karena itulah bagianmu dalam hidup dan dalam usaha yang engkau lakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Artinya apa? Sia-sia semua yang kita bisa cari di dunia ini dengan segala keringat dan jerih payah kita kalau pada akhirnya kita tidak bisa menikmatinya dengan orang yang kita cintai. Saya bersyukur di masa pandemi ini ada satu hal yang paling berharga yang saya belajar, yaitu fokus yang salah. Bahwa keluarga harusnya paling penting, bahwa anak-anak bukan hanya butuh uang kita, tapi mereka membutuhkan keberadaan kita dan nilai-nilai kebenaran yang harusnya kita tanamkan dalam hidup mereka. Dan yang paling penting adalah selama ini mungkin karena kesibukan kita lupa untuk mengevaluasi apakah yang kita kerjakan sebenarnya membangun sesuatu untuk kita di masa depan atau hanya sekedar sibuk aja. Saya berdoa agar kiranya setiap Anda diberikan hikmat oleh Tuhan. Meskipun Anda harus tinggal di rumah atau mungkin bisnis Anda bermasalah dan terdampak karena COVID-19 ini, Anda tetap bisa belajar sesuatu yang berharga melewati masa-masa yang sulit ini. Jangan menyerah karena waktunya kita mulai peka dengan apa yang Tuhan mau ajarkan kepada setiap kita di masa pandemi ini.